Jumlah pengemudi ojek online terjaring razia parkir liar yang digelar petugas Sudin Perhubungan di kawasan Mangga 2 Sawah Besar, Jakarta Pusat. Salah seorang pengemudi ojol bahkan mengamuk lantaran tak terima kendaraannya diangkut paksa oleh petugas. Ya mau saya. Hei, Pak. Jatuh ke mobil nanti. Biarin. Turun dulu. Kenapa? Saya buru, Pak. Saya buru aja ini. Ya udah tinggal ini. Pak. Pengemudi ojek online ini langsung berlari kencang saat menyadari sepeda motornya yang terparkir di bahu jalan di kawasan Mangga 2 Raya Sawah Besar, Jakarta Pusat menjadi sasaran razia petugas Sudin Perhubungan Rabu siang. Kepungan petugas yang memblokade kendaraannya membuat pengemudi ojol mengamuk. Namun petugas tetap mengangkut paksa kendaraannya ke atas truk. Pengemudi ojol ini berdalih sengaja parkir di lokasi tersebut karena tidak adanya rambu larangan parkir. Dirinya kecewa dengan sikap arogan petugas yang tidak memberikan toleransi. Ada larangan soalnya. Oh, ada larangan. Ya, kan macam di Tangerang dilarang parkir di sini hari panjang. Ini nggak ada sama sekali. Tapi selama ini Bapak parkir di sini memang kalau ambil barang. Nah, jangan aku masuk. Karena aku berdesak aja saya. Ayo. Selain sepeda motor pengemudi ojol, razia parkir liar jelang bulan suci Ramadan juga menyasar angkutan umum roda 3 atau bajai yang kedapatan mangkal sembarangan. Pada razia kali ini, petugas berhasil menjaring puluhan sepeda motor dan memberikan sanksi tilang. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pengemudi Fortuner menusuk kernet bus di sebuah SPBU di kawasan Bandar Lampung. Menurut polisi, pelaku tak terima ditegur saat menyerobot antrian di SPBU. Telepon polisi. Viral di media sosial, seorang pengemudi Fortuner menusuk kernet truk di sebuah SPBU di Jalan ZA, Pagar Alam, Bandar Lampung, Lampung. Sejumlah warga sempat berupaya melerai dan mencoba menahan tangan pelaku agar membuang pisaunya, namun pelaku tetap menusuk korban. Kapolsek Kedaton AKP Budi Harto menjelaskan peristiwa bermula ketika bus damri yang dikemudikan oleh korban hendak mengantre untuk mengisi bahan bakar jenis solar. Namun pengemudi Fortuner bernama Juriyadi menyerobot antrean tanpa mengindahkan kendaraan lain yang lebih dulu antre. Korban melapor ke kantor polisi dan terluka akibat ditusuk. Setelah kejadian, korban melapor ke Polsek Kedaton dan luka yang kita lihat itu ada di tangan sebelah kanan, luka sobek, kemudian ada di dada sebelah kanan juga. Itu tusukan atau sabetan, Pak? Tusukan. Usai kejadian, pelaku menyerahkan diri ke kantor polisi. Kasus ini kini ditangani oleh Polsek Kedaton dan dalam penyelidikan. Dari Bandar Lampung, Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Penggusuran puluhan rumah di kawasan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur diwarnai protes dan isak tangis warga. Sementara itu proses eksekusi lahan milik PT KAI di depan stasiun kereta api Sidoarjo, Jawa Timur berlangsung ricuh. Warga melawan petugas dan menghalangi jalannya eksekusi. Juta dengan mengeluarkan hak orang 1,7 miliar. Saya saksi hidup. Warga sini asli. Puluhan warga protes saat petugas jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur membacakan putusan eksekusi lahan milik Perumnas seluas 38.000 meter persegi di Jalan Dr. Sumarno, Cakung, Jakarta Timur pada Rabu siang. Lahan ini dihuni warga dengan berbagai pekerjaan, mulai dari lapak pengepul barang bekas hingga rumah permanen. Tak terima dengan proses eksekusi, warga pun sempat mengadang ratusan petugas gabungan yang akan melakukan bongkar paksa.
Isak tangis juga mewarnai proses pembongkaran bangunan permanen dan semi permanen. Sejumlah warga menangis histeris karena tak memiliki biaya untuk membeli rumah baru. Itu awalnya itu cuma dikirimin surat. Nah, surat katanya tanggal 12 itu bakal ada pergusuran. Tapi itu nggak ada seminggu, Mas. Dikasih waktu nggak ada seminggu kita. Cuman dia beberapa hari doang, terus tiba-tiba saya balik dari panti, papa sakit. Terus bilang rumah mau digusur. Gimana saya nggak sakit coba? Meski diwarnai protes dan isak tangis warga, petugas berhasil mengeksekusi lahan yang rencananya akan dijadikan perumahan rakyat untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi di tengah proses eksekusi lahan milik PT Kereta Api Indonesia di depan stasiun kereta api Sidoarjo, Jawa Timur. Sejumlah warga penghuni lahan berusaha melawan dan menghalangi proses eksekusi yang dilakukan jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo. Warga pun terlibat aksi saling dorong dengan anggota kepolisian yang berusaha mengamankan jalannya eksekusi. Warga berusaha melawan dan mempertahankan bangunan yang digunakan sebagai warung makan dan tempat tinggal. Sejumlah warga bahkan menolak keluar dan memilih bertahan di dalam bangunan yang akan dirobohkan. Saya tuh tinggal di sini itu sudah lama, Bapak. Sewaktu tahun 90 saya buka wartel. Wartel nggak berjalan, saya buka warung. Gitu, Bapak. Terus? Ya sudah sampai sekarang ini gitu loh. Sebelum pelaksanaan eksekusi ini, PTKI telah melakukan mediasi kepada para termohon atau para penghuni yang tidak bertanggung jawab tersebut untuk mediasi. Ada 8 orang yang bersedia mengosongkan sukarela dan 6 yang belum, dan hari ini kita lakukan pengosongan. Meski sempat ricuh, proses eksekusi lahan ini akhirnya berhasil dilakukan. Sejumlah bangunan permanen dikosongkan dan dirobohkan untuk selanjutnya diberi pagar pembatas agar tidak bisa digunakan lagi oleh umum. Dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan pengacara Rasman Nasution bersama timnya ke Barreskrim Polri terkait kericuhan dan perseteruan yang terjadi di ruang sidang. Menanggapi laporan tersebut, Rasman mengaku tidak khawatir dan sedang mempelajari kemungkinan akan melaporkan balik sejumlah hakim. Kegaduhan dan perseteruan di ruang persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik antara Rasman Arief Nasution dan Hotman Paris Kamis pekan lalu berbuntut panjang. Akibat kegaduhan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara resmi melaporkan Rasman Nasution bersama dengan timnya ke Barreskrim Polri. Tidak tanggung-tanggung, Rasman dilaporkan dengan 3 pasal sekaligus. Ya betul, jelas kegaduhan yang terjadi dalam ruang sidang, baik yang selama diskoros maupun selama persidangan berjalan. Seperti itu. Ada pasalnya nggak Pak? Pasal yang saya laporkan ada 3, yaitu 335 KUHP, 207 KUHP, dan 217 KUHP. Ya, seperti itu, 217 KUHP. Ada 3 pasal. Menanggapi laporan tersebut, Rasman mengaku pihaknya tidak khawatir. Kendati demikian, Rasman mempertanyakan sejumlah pasal yang menjeratnya dalam laporan tersebut. Kenapa menjadi aneh? Karena yang melapor itu adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara didampingi Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas perintah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, pertanyaannya, siapa korban dari pasal 335 dimaksud? Di mana ancaman kekerasan di situ? Di mana dasar peletakan pasal 335 dimaksud? Begitu juga dengan 207. Begitu juga dengan 217. Kalaupun ingin dilaporkan, idealnya pelapornya adalah Ketua Majelis Hakim, Ibu Sofia Tambunan, karena dia yang langsung memimpin sidang dan terjadi kegaduhan akibat tindakan
ketua majelis yang sangat otoriter dari awal persidangan 3 kali sebelumnya sampai sidang berikutnya. Rasman juga mengatakan sedang mempelajari kemungkinan akan melaporkan balik sejumlah hakim yang menyidangkan perkaranya di Pengadilan Jakarta Utara. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Pemirsa, buntut naik ke meja ruang sidang Kongres Advokat Indonesia memberhentikan pengacara Rasman Arif Nasution Firdaus Oyobo sebagai anggota. Firdaus menanggapi santai pemecatannya dan mengaku telah pindah ke organisasi advokat lain. Pengacara Rasman Arif Nasution Firdaus Oyobo dipecat dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia atau KAI buntut kegaduhan di sidang kasus dugaan pencemaran nama baik antara Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris. Firdaus yang diketahui sebagai anggota DPC KAI Banten dipecat lantaran dinilai telah merusak marwah dan etika profesi advokat akibat naik meja saat terjadinya kericuhan di sidang Rasman dan Hotman. Keputusan tersebut diambil setelah DPP KAI melakukan rapat besar dengan seluruh DPC KAI di 35 provinsi. Kita sudah akan kirimkan ke Mahkamah Agung untuk melakukan pemecatan secara resmi kepada dia bahwa sumpahnya harus dicabut dan dia tidak boleh lagi beracara. Dan saya harapkan kalau dia kemudian pindah ke organisasi lain advokat, itu haknya yang bersangkutan. Tetapi agar Mahkamah Agung melihat bahwa apa yang dilakukan yang bersangkutan itu terikat dengan dia. Ya, jadi kita berharap itu tidak dilanjutkan lagi atau dikabulkan lagi sumpah yang selanjutnya. Sementara itu, Firdaus Oyobo menanggapi santai pemecatan dirinya dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia. Menurutnya, organisasi tidak bisa sembarangan mencabut berita acara sumpah advokat. Dirinya pun mengaku kini sudah menjadi bagian dari organisasi advokat lain. Mana bisa pengacara yang bersumpah kepada Allah SWT yang dilegalkan negara mau dicabut sembarangan. Banyak pengacara yang udah dipenjara saja karena kasus-kasus mencuri uang negara dan lain masih bisa jadi pengacara. Bagaimana itu pelajaran hukumnya itu si pengacara internasional? Udahlah, udah kalah lagi aja kamu sama saya. Udah kalah lagi Hotman Paris. Udah, jangan teriak-teriak. Ya, tuh denger tuh. Mahkamah Agung loh yang ngomong. Walaupun Firdaus ya sudah dicabut, sudah dipecat oleh KAI, dia sudah masuk lagi ke Feradi WPI. Itulah caranya multibar ya, bukan single bar bos. Ya, single bar pun nggak bisa sembarangan mencabut berita acara sumpah orang. Paling-paling karena sanksi moral, dianggapnya pengacara ini bla 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 itu. Nggak ada bos yang namanya otak itu. Jangan banyak piknik bos. Hotman Paris, jangan banyak piknik. Malu kau teriak sana teriak sini minta perlindungan sana, minta perlindungan sini. Aduh, kasihan sekali kau bang. Udahlah bang, urus cucu anak atau abang jual Lamborghini lah. Jual Lamborghini, ayo bareng-bareng sama saya. Seperti saya bagi tanah ribuan meter, hektaran untuk masyarakat. Sebelumnya, aksi Firdaus Oyobo yang naik ke meja saat terjadinya kegaduhan di ruang Pengadilan Negeri Jakarta Utara menuai sorotan. Kejadian berlangsung saat sidang pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arif Nasution dan saksi Hotman Paris Hutapea. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Praktisi hukum Saur Siagian menilai organisasi advokat di Indonesia telah rusak dan bobrok. Dirinya pun menilai perlu dibentuk Dewan Etik Pengacara agar peristiwa ricuhnya sidang Rasman dan Hotman tidak terulang. Saatnya sekarang kepada seluruh organisasi advokat, seperti dia misalnya. Ini juga menyedihkan dalam dunia advokat. Dipecat dia dari organisasi yang lama. Pada malam hari ada organisasi advokat menelepon dia yang saya dengar langsung ketua cabang daripada advokat. Ya itu adalah menurut Firdaus. Ini sudah. Itu apa? Apa nama lembaganya apa? Kongres Advokat. Pakai. Iya. Kongres Advokat Indonesia. Jadi Anda dipecat oleh Kongres Advokat. Iya. Dan kemudian diterima oleh Kongres Advokat Indonesia. Iya, enggak. Saya dipecat oleh DPP. DPP, tanpa ada proses kode etik.
Oke. Lalu saya telepon jam 11 malam, dipecatnya jam 9 malam. Oke. Hari Minggu, pas Ya. liburan. Jadi hari libur. Oke. Jadi saya tanya sama ketua provinsi, "Bang, kenapa saya dipecat?" Beliau bilang, Dorongan masyarakat. ya karena Oke. dorongan masyarakat. Terus tadi Anda ditelepon lagi untuk dijadikan ketua. Maksudnya gimana? Saya ditelepon oleh beberapa ketua umum organisasi. Yang sama? Organisasi yang baru. Namanya? Namanya ada Pradi WPI, ada Pradi Perjuangan, Oke, ada Pradi A, Pradi B, dan termasuk Kongres Advokat yang baru juga yang lain menelpon saya, "Adinda masuk sini aja, segera," kata Bahkan dia. dijadikan ketua di sana? Ya, saya dijadikan, dan alhamdulillah saya terima satu. Saya jadi ketua Provinsi Banten, jadi ketua Pradi WPI. Pradi WPI namanya? Pradi WPI ya. Oke. Artinya adalah bahwa kalau dia dituduh sebagai contempt of court, tapi ada organisasi advokat pada distrik yang sama, kemudian menerima bahkan mempromosikan. Kamu dulu ketua nggak? Artinya apa, Bang? Artinya adalah begitulah rusaknya sekarang organisasi advokat kita. Oleh karena itu menurut saya melalui suara bersuara, rakyat bersuara ini, saatnya semua advokat kita sudah menggagas. Kita kemarin sudah bertemu supaya terbentuk yaitu Dewan Kode Etik. Kalau ada seperti Firdaus misalnya, dia merasa katakanlah tidak adil. Kemudian dia lari ditampung di sana, nggak ada artinya juga. Tetapi dengan ada satu Dewan Kode Etik, siapapun yang melakukan pelanggaran tidak bisa dia lagi. Sidang pra-peradilan lanjutan yang diajukan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto kembali dilanjutkan. Pada sidang hari ini, pihak KPK dan pihak Hasto telah menyerahkan kesimpulan masing-masing dan sidang putusan akan dilaksanakan Kamis besok. Kesimpulan dari pemohon maupun termohon dinyatakan selesai. Selanjutnya sidang ditunda pada hari Kamis tanggal 13 Februari pukul 4 sore dengan agenda pembacaan putusan. Sidang ditutup. Sidang pra-peradilan lanjutan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali dilanjutkan. Dalam sidang hari ini, kedua pihak yakni KPK dan Hasto sudah menyerahkan kesimpulannya masing-masing. Sementara sidang akan dilanjutkan pada Kamis 13 Februari 2025 dengan agenda putusan hakim. Kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi, menyebutkan bahwa Hasto dan tim kuasa hukum yakin pra-peradilan ini akan dikabulkan karena fakta dan bukti yang ada tidak mencukupi. Kita di negara hukum di Indonesia tentunya kita taat terhadap hukum, dan dalam hal ini semua proses persidangan sudah berjalan dan lancar dan besok akan ada putusan. Tentunya kami dengan dalil yang kami sudah sampaikan melalui agenda permohonan, kemudian pembuktian lewat saksi fakta dan ahli yang kami sampaikan, kami meyakini bahwa pra-peradilan ini akan dikabulkan tanpa mendahului dari Yang Mulia Hakim yang memimpin persidangan ini. Karena kami melihat fakta-fakta, melihat bukti-bukti yang ada bahwa proses pertersangkaan dari Mas Hasto ini secara formil maupun kemarin kita sudah masuk ke agenda material, ini tidak mencukupi bukti atau masih perlu kita cermati, dan inilah yang kita koreksi. Sebelumnya, pra-peradilan diajukan oleh Hasto Kristianto usai ditetapkan sebagai tersangka kasus suap bersama Harun Masiku dan merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. Hasto meminta status tersangkanya dinyatakan tidak sah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto siap menghadapi apapun putusan hakim atas gugatan pra-peradilan yang diajukannya. Namun ia mengingatkan hakim mendengarkan kata hati dalam membuat keputusan. Tugas menjadi seorang hakim tidaklah mudah, karena harus memiliki pemahaman mendalam pada nilai keadilan. Nilai keadilan bukan semata-mata berasal dari buku-buku ilmu hukum, akan tetapi dari pemahaman yang bersumber dari hati nurani yang paling dalam. Apalagi kemarin setelah melihat bagaimana secara formil dan material memang banyak hal-hal yang menegaskan bahwa keadilan itu akan ditegakkan. Sehingga apapun keputusannya kami akan hormati, kami percayakan sepenuhnya kepada hakim,
yang kami percaya akan mencari keadilan itu. Sebagai warga PDI Perjuangan, tentu kami siap menerima segala konsekuensi, tetapi sikap politik saya adalah berjuang bagi tegaknya demokrasi, menjalankan konstitusi, dan juga memerangi berbagai hal yang tidak benar terkait dengan penyalahgunaan hukum. Dari fakta-fakta yang ditampilkan kan banyak kejadian-kejadian, sehingga ada ahli yang kemudian menyimpulkan bahwa saya ini ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dan kemudian baru proses yang lain dilakukan. Banyak juga ada saksi intimidasi, tetapi sekali lagi semuanya kami serahkan kepada keputusan hakim. Apapun keputusannya, kami akan taati sepenuhnya. Pemirsa, usai pertemuan bilateral Rabu siang di Istana Bogor, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kembali ke Turki Rabu sore. Presiden Prabowo mengantar langsung kepulangan Erdogan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan istri bertolak meninggalkan Indonesia melalui Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Kepulangan Erdogan turut diantar Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan Erdogan dan Prabowo Rabu ini menghasilkan 13 memorandum kerjasama di berbagai bidang antar dua negara, mulai dari bidang ekonomi, pertahanan, hingga komunikasi. Selain itu, kedua negara juga membahas terkait Palestina. Prabowo menegaskan solusi dua negara merupakan jalan mengakhiri kekerasan Israel di Gaza. Sementara Erdogan menekankan kerugian yang ditimbulkan dari agresi militer selama ini sangat besar dan ingin bekerja sama dengan Indonesia untuk membangun kembali Palestina. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan rekan kami Nata Arman di Lanut Halim Perdana Kusuma. Selamat malam, Nata. Bagaimana situasi saat ini dan apa saja tadi yang dibahas antara Erdogan dan Prabowo Subianto? Baik, selamat malam Davi dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan untuk situasi terkini di Base Ops Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Saat ini sudah sepi, sudah clear area, tidak boleh lagi ada yang masuk ke dalam karena memang untuk agenda sendiri tadi sudah berakhir sekitar pukul 7 malam dan Presiden Recep Tayyip Erdogan juga sudah melakukan take off tadi sekitar pukul 18:52 waktu Indonesia Barat, dan tentunya tadi juga sebelumnya disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang mengantarkan secara langsung terkait dengan kepulangan beliau. Kemudian adapun untuk Presiden Prabowo Subianto tadi tiba di bandara bersama dengan Sekretaris Kabinet ada Mayor Teddy, tiba sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk Presiden Erdogan sendiri tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat, dan keduanya tadi sempat berbincang terlebih dahulu ketika di depan pesawat di red carpet seperti itu dengan adanya sambutan-sambutan atau sambutan perpisahan dari Pas Pampres Kompi Senapan seperti itu. Kemudian keduanya berbincang, kemudian selanjutnya bersuah foto sebelum tadi mengantarkan ke arah tangga untuk salam perpisahan. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa untuk agenda sendiri memang dari Presiden Turki ini akan mengunjungi beberapa negara di Asia. Yang pertama Indonesia, baru saja tadi kita saksikan secara bersama, kemudian ke negara Malaysia dan juga ke negara Pakistan. Selanjutnya untuk pertemuan dari kenegaraan bilateral yang dilaksanakan pada hari ini tadi di Istana Presiden Bogor, ini membahas seputar pelaksanaan perdana High Level Strategic Cooperation Council atau HLSCC antara Indonesia dan negara Turki. Kemudian juga membahas seputar masalah ekonomi, kemudian juga pembahasan seputar pertahanan yang tentunya meskipun sudah memiliki hubungan bilateral yang cukup lama, namun tentunya ini akan terus dikembangkan sering berjalannya waktu untuk mempererat kembali hubungan antara kedua belah negara. Kemudian Turki dan Indonesia juga senantiasa meningkatkan sektor perdagangan hingga target mencapai 10 miliar atau maksud kami 10 miliar US dollar atau sekitar 160 triliun rupiah per tahun dengan balance yang tentunya sama dan potensi yang bisa digenjot demi keberlangsungan tentunya seperti proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kemudian juga untuk sektor pariwisata ini juga tentunya akan terus ditingkatkan antara kedua belah negara agar balance seperti itu antara Indonesia dan juga Turki. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Davi. Terima kasih Nata Arman melaporkan langsung dari Lanut Halim Perdana Kusuma. Selamat malam, selamat bertugas kembali.
Sebelumnya dalam pertemuan bilateral Indonesia-Turki kali ini, sejumlah perjanjian kerjasama telah ditandatangani, salah satunya perjanjian di bidang perdagangan. Presiden Prabowo berharap sektor perdagangan tersebut bisa membantu perekonomian Indonesia dan Turki. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Turki telah terjalin sejak tahun 1950. Sepanjang perjalanannya, kedua negara telah menjalin kerjasama di berbagai bidang, termasuk ekonomi, pertahanan, dan sosial budaya. Presiden Prabowo menyebutkan bahwa Indonesia belum memiliki perjanjian kerjasama di bidang perdagangan. Presiden berharap perjanjian perdagangan tersebut bisa memajukan perekonomian Indonesia dan Turki. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kita ingin perdagangan di antara Turki dan Indonesia lebih meningkat, dan saya yakin bahwa akan meningkat dalam waktu dekat. Dan kita akan terus berupaya supaya perdagangan antara Turki dan Indonesia lebih berimbang, saling menguntungkan dan saling memperkuat. Indonesia dan Turki belum memiliki perjanjian perdagangan. Karena itu, marilah kita segera selesaikan perjanjian perdagangan kita, SEPA, untuk memperkuat ekonomi kita masing-masing. Saya juga memohon supaya perdagangan kita masing-masing bisa saling menguntungkan. Saat ini biaya masuk bagi barang-barang kita masih cukup tinggi, tapi saya percaya nanti di antara Menteri Perdagangan hal-hal ini bisa kita selesaikan. Kunjungan ini diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki serta mendorong kerjasama yang lebih erat di berbagai bidang strategis. Dari Bogor, Jawa Barat, Jen Cahyani, Yudi Permana, iNews melaporkan. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan awal puasa atau 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 1 Maret 2025. Penetapan ini berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal oleh Majelis Tarjih dan Masjid dan Tasjid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini mengumumkan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah 1446 Hijriah berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai berikut. Pertama, terkait dengan Ramadan 1446. 1. Pada hari Jumat Legi 29 Syakban 1446 Hijriah atau 28 Februari 2025 Masehi, ijtima jelang Ramadan terjadi pada pukul 7 pagi lebih 46 menit 49 detik WIB. Tinggi bulan pada saat matahari terbenam untuk di Yogyakarta yaitu plus 4 derajat 11 menit 8 detik sehingga hilal sudah wujud. Pemirsa, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Hendarsmo menanggapi terkait putusan hubungan kerja pegawai efisiensi anggaran. Dalam rapat Komisi 7 DPR RI tak hanya menyepakati pembatalan pencatatan para kontributor TVRI dan RRI, namun juga menyepakati tak ada lagi pemotongan honor para pegawainya. Ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan juga makan malam yang layak. Karena ternyata orang tua mereka harus di PHK.
Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Hendrasmo, dalam rapat kerja dengan Komisi 7 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu siang, membantah adanya pemecatan pegawai hingga penyiar di lembaganya di berbagai daerah akibat efisiensi anggaran 2025. Selain itu, Dirut RRI juga mengatakan sebelumnya RRI mendapatkan pemotongan anggaran 334 miliar rupiah. Namun setelah melakukan rapat bersama Kementerian Keuangan, pemotongan anggaran berkurang menjadi 170,9 miliar rupiah. Sebetulnya tidak sampai seserius yang digembor-gemborkan dalam media sosial. Tapi itu dulu, tapi sekarang sudah clear, ya. Ini bersyukur kita sudah ada pengurangan pemblokiran sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 7. Per hari ini juga, kalau kami tadi malam sudah kirim, ini sudah solve semuanya. Sementara dalam rapat, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay dan Direktur Utama RRI memastikan tak ada lagi pemecatan pegawai dari TVRI dan RRI, serta mengembalikan honor seperti sedia kala setelah rekonstruksi efisiensi anggaran 2025. Saya minta itu memang nanti secara internal itu yang tadinya sudah megap-megap ini karena memang merasa siap-siap untuk keluar, itu langsung diberitahu, Pak. Kembalikan mereka. Ini menjelang Ramadan ini, Bapak ngerti nggak menjelang Ramadan tuh gimana pikiran mereka? Ya kan? Jadi mudah-mudahan pada saat Ramadan ini mereka tetap bisa fokus bekerja. Sebelumnya viral di media sosial curhatan yang diduga seorang penyiar RRI Ternate yang mengungkapkan perasaannya akibat efisiensi anggaran. Dengan baik. Seperti makan gratis untuk anak-anak. Tapi sudahkah Bapak berpikir bahwa ketika pagi hari Bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak, tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan juga makan malam yang layak. Karena ternyata orang tua mereka harus di PHK, harus dirumahkan karena efisiensi yang Bapak lakukan. Diketahui Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian atau lembaga hingga pemerintah daerah mengurangi kegiatan seremonial hingga perjalanan dinas. Dari Jakarta, Ismalia Rizky Julianto, iNews melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bantuan sosial untuk masyarakat tak akan terdampak kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto. Penyaluran bansos saat ini sudah berjalan sesuai rencana tanpa ada potongan dana. Namun jika ditemukan data error, maka nanti akan ada pengurangan penerima bansos. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Akhir kata saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Kebijakan efisiensi yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto tidak menyasar pada bantuan sosial untuk masyarakat. Kementerian Sosial masuk dalam salah satu lembaga yang tidak terdampak pemangkasan anggaran, khususnya pada program bantuan sosial. Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, penyaluran bansos saat ini sudah berjalan sesuai rencana dan tidak ada masalah yang menghambat proses tersebut. Penambahan jumlah bansos masih mungkin dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, saat ini pihaknya masih fokus pada proses penyempurnaan data penerima bansos. Ya enggak lah, untuk enggak ada masalah. Kalau penyaluran bansos segala macam enggak salah, sekarang sudah disalurkan. Sudah jadi, proses penyaluran. Bansosnya nggak dikurangi ya Pak, malah ditambah tuh? Kalau memang diperlukan Presiden akan nambah, itu arahan Presiden itu. Tapi kan sekarang masih sedang dalam proses untuk menuntaskan data, itu dulu yang dituntaskan hari ini. Keputusan pemerintah